Kemudian di slide ini ada stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak di sini adalah cara-cara negara memungut pajak kepada warga negaranya yang telah dinyatakan sebagai wajib pajak. Di sini stelsel pemungutan pajak terdiri dari 3, ada stelsel nyata atau real, ada stelsel fiktif atau anggapan, dan ada stelsel campuran. Stelsel nyata atau real di sini adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenakan pajak itu didasarkan pada penghasilan yang diterima secara nyata, sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan setelah akhir tahun pajak berakhir. Jadi stelsel nyata real di sini bahwa pajak di sini dipungut oleh negara kepada seseorang dengan cara melihat terlebih dahulu penghasilannya dari awal tahun Januari sampai Desember, berapa pendapatannya selama setahun dari Januari sampai Desember, totalnya berapa, sehingga dapat diketahui secara nyata pendapatannya itu selama setahun, sehingga nanti di akhir dapat ditemukan besaran penghasilan dari si wajib pajak, kemudian dikalkulasikan berapa besaran pajak yang harus ditanggung si wajib pajak. Jadi kelebihan stelsel nyata real di sini yang mana kelebihannya yaitu pajak yang akan dipungut nanti tidak akan meleset, tidak ada kesalahan karena sudah dikalkulasikan, sudah dihitung dari awal sampai akhir. Tapi kelemahannya di sini negara harus menunggu di akhir tahun untuk memungut pajak kepada si wajib pajak, sedangkan negara ini butuhnya di awal tahun misalkan, maka dia harus menunggu di akhir tahun untuk memungut pajak, karena stelsel nyata di sini harus menunggu terlebih dahulu sampai akhir tahun, menunggu sampai benar-benar nyata penghasilannya dari Januari sampai Desember. Kemudian di slide ini ada stelsel fiktif atau stelsel anggapan. Stelsel fiktif adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah di dalam pengenaan pajaknya itu didasarkan pada suatu anggapan atau fiksi yang diatur oleh undang-undang. Beda halnya stelsel fiktif dengan stelsel nyata. Kalau stelsel nyata tadi atau real, pemungutan pajaknya itu ditunggu sampai akhir tahun. Kalau stelsel fiktif atau anggapan ini, pemungutan pajaknya itu dilakukan di awal tahun, yang mana nominal besaran pajaknya itu dianggap sama tahun sekarang dengan tahun kemarin. Misalkan si A tahun 2020 memiliki penghasilan 100 juta, kemudian dikalkulasikan ditemukan pajak si A di sini tahun 2020 besarannya 5 juta. Kemudian tahun 2021-nya si A ini dipungut pajak, disamakan besaran pajaknya 5 juta, disamakan dianggap sama dengan perolehan pajaknya di tahun 2020, sehingga pajak 2021 dianggap sama dengan pajak 2020. Keunggulan dari stelsel ini bahwa negara langsung mendapatkan pajak di awal tahun. Sedangkan kelemahannya stelsel fiktif di sini atau stelsel anggapan, bisa saja nanti pendapatan si A itu tidak sama dengan pendapatan tahun sebelumnya. Misalkan pendapatan tadi si A 2020 100 juta, sedangkan tahun 2021
satu pendapatannya ternyata 200 juta. Maka dalam hal ini karena tadi dianggap sama dengan tahun sebelumnya, maka yang rugi negara yang menyamakan pajak sekarang dengan tahun sebelumnya, yaitu 5 juta. Sedangkan pendapatan si A meningkat, mengalami peningkatan. Bisa jadi juga si A yang mengalami kerugian. Misalkan tadi saya jelaskan tahun 2020 pendapatan si A itu 100 juta, dikalkulasikan pajaknya ketemu 5 juta. Kemudian tahun 2021 ternyata si A ini mengalami kerugian. Misalkan pendapatannya selama setahun hanya 50 juta, maka dalam hal ini di sini justru yang dirugikan si A. Dia sudah bayar pajak 5 juta, yang mana harusnya dia telah mengalami kerugian. Jadi itu kelemahan dari stelsel fiktif anggapan, karena hanya berdasarkan fiksi-fiksi pada tahun kemarin disamakan dengan tahun sekarang. Kemudian ada stelsel campuran. Stelsel campuran di sini cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada anggapan yang dilakukan di awal tahun. Kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Stelsel campuran di sini merupakan perpaduan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Jadi pemerintah melakukan pemungutan pajak yang didasarkan, disamakan, menganggap pajak tahun ini dengan tahun sebelumnya. Misalkan tadi kan si A penghasilannya tahun 2020, beban pajaknya setelah ditemukan dikalkulasikan 5 juta. Kemudian di tahun 2021 si A ini dipungut pajak di awal tahun 5 juta, disesuaikan dengan pajak sebelumnya di tahun 2020, yang mana nanti si A bayar di awal tahun. Kemudian pada akhir tahun pemerintah melakukan penyesuaian, pengecekan kembali apakah penghasilan si A selama 1 tahun dari Januari sampai Desember ini ada peningkatan atau ada pengurangan. Misalkan si A ternyata pendapatannya, penghasilannya selama 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya 2020, yang mana 2021 ternyata penghasilannya 150 juta. Setelah dihitung-hitung, dikalkulasikan, ternyata pajak si A ini ditemukan dan harus bayar si A sebesar 7 juta. Karena si A tadi sudah bayar di awal tahun, sedangkan pada akhir tahun pemerintah melakukan pengecekan kembali, yang mana ditemukan jumlah nominal pajaknya sebesar 7 juta, maka dalam hal ini si A harus menambah kekurangan pajaknya tersebut. Karena di awal tahun bayar 5 juta, setelah di akhir tahun ditemukan besaran pajaknya sebesar 7 juta, jadi si A menambah 2 juta, jadi 7 juta. Kemudian apabila nanti si A tersebut mengalami kemunduran atau penurunan di dalam mendapatkan suatu penghasilan yang tidak sama dengan tahun sebelumnya, misalkan kalau tahun sebelumnya 100 juta, yang mana jumlah pajaknya 5 juta, kemudian tahun 2021 si A ini ternyata penghasilannya 50 juta, karena si A sudah bayar di awal tahun sebesar 5 juta, sedangkan pendapatannya di tahun 2021 mengalami penurunan. Nanti di akhir tahun itu dikalkulasikan kembali pajak si A ini. Ternyata ditemukan si A di sini harus bayar pajak sebesar 2 juta. Karena tadi si A sudah bayar 5 juta, sedangkan di akhir tahun dihitung kembali, dicek kembali, ditemukan pajaknya itu sebesar 3 juta. Nanti sisa kelebihan 2 juta tersebut akan dikembalikan kepada si A.
Jadi keunggulan dari stelsel campuran di sini, bayar awal tahun, kemudian akhir tahun dicek kembali. Kalau ada kelebihan dikembalikan oleh negara. Kalau ada kekurangan, si wajib pajak harus membayar pajak itu sendiri sesuai dengan kekurangan yang harus dibayar. Di Indonesia itu menerapkan stelsel campuran. Jadi Indonesia itu menerapkan stelsel ini, stelsel campuran. Bayar pajak di awal tahun, kemudian dicek kembali di akhir tahun. Kemudian